Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bu Hirin. Kali kita akan kembali membahas video dari Despacito yang judul Waduh. Kita akan langsung tonton videonya, terus akan kita komentar guys. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Ya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo di sini. Kita akan kembali lagi bahas soal Agustan ya. Yang mana kemudian video yang kemarin kita bahas itu sudah menjadi viral dan juga banyak orang yang kemudian membahasnya. Salah satunya yaitu Permadi, di mana dia juga meng-up tindakan yang dilakukan oleh Agustan ini sendiri ternyata tidak disukai juga dengan saudaranya sendiri yang beragama Muslim ya. Terutama Permadi, karena memang sikapnya itu sikap yang gak benar gitu loh. Bagaimana Alkitab, kitab sucinya orang Kristen malah ditaruh di pantatnya gitu kan. Itu kan tindak. Ya, gitu kita fair, kita objektif. Kalau kita bilang salah salah, tapi mereka tidak. Ketika teman-temannya di Kristiani atau saudara-saudara melakukan itu ya, melecehkan Quran, dia tidak menyalahkan guys. Dalam arti tidak membawa berita itu gitu loh. Kalau tadi katanya Permadi kan apa itu kan, apa yang Agustan nih kan. Nah, kita objektif, kita fair. Saya pun sebenarnya tidak mau, karena bagi saya itu saya cukup malas saja saya bahas tentang apa yang dilakukan Agustan. Tapi karena Luis membahasnya, makanya kesempatan bagi saya untuk menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan itu jauh lebih parah gitu guys. Jadi ini adalah sebagai video perbandingan. Kalau mereka tuh mengkritik apa yang mereka dilakukan oleh Agustan, seharusnya mereka mengkritik diri mereka sendiri. Jadi langsung mereka tuh berkaca dan refleksi. Kalau mereka lakukan itu adalah pertama mereka menjadi penyebabnya, sehingga mungkin ada orang kayak bukan orang-orang ya, orang kayak Agustan. Karena baru satu ini saya dengar guys yang melakukan hal itu. Karena mungkin penyebabnya adalah dari apa yang mereka lakukan duluan dan sangat banyak mereka lakukan hal itu. Jadi mereka melakukan secara berjamaah dan kualitasnya lebih parah guys. Jadi di kedua itu kan masih levelnya memang sama-sama pelecehan tapi masih di bawah level dengan membakar Quran atau meletakkan kotoran di Quran guys. Jadi ini masih di bawah level itu. Jadi harusnya dia melihat dari apa yang dilakukan teman-temannya. Tapi kan tidak. Jadi masih lebih elegan si Permadi lagi kan yang dikatakan dia masih mau memblow up. Tapi dia tidak. Justru ketika ada umat dia yang melakukan kerjaan terbang, dia tidak memblow upnya. Maka saya katakan ya lebih bagus lah berarti umat Islam dibandingkan dari dia dan teman-temannya gitu kan. Itu kan tindakan yang tidak senonoh dan tidak patut sebenarnya dilakukan oleh siapapun juga. Kita langsung aja nonton atau kita baca aja ya postingan dari Permadi. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Oke, saya eksperimenkan saja saudara ya. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati? Kita tes ya, dalam 1 bulan. Kita lihat, apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya. Ya, itulah tindakan dari Agustan yang kemarin kita sempat bahas juga, yang mana dia taruh kitab, kemudian dia kentutin coba lah. Dan dia menantang Tuhan. Apakah Agustan akan mati? Seperti yang saya bilang kemarin, Anda pasti akan mati. Pasti. Semua manusia kan pasti akan mati kan. Ya tergantung kapan prosesnya. Apakah dalam waktu 1 bulan Tuhan akan menghukum Agustan ini? Ya belum tentu juga. Tuhan itu kan maha sabar. Tetapi ingat, seperti ayat yang kemarin kita bahas, ada waktu Tuhan. Di mana waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan Maha Sabar. Saya baru dengar istilah ini guys, Tuhan Maha Sabar. Guys ya, Tuhan itu jangan samakan dengan manusia, jangan samakan manusia. Tuhan itu punya ketentuan sendiri, punya ini sendiri. Jadi Tuhan itu yang benar adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi bukan dengan Maha Pengasih, Maha Penyayang itu jangan membiarkan orang-orang itu melakukan hal salah, enggak ya. Jadi Tuhan memang memberikan kesempatan kepada manusia. Tapi jangan artikan itu adalah Tuhan itu Maha Sabar, enggak. Karena apa namanya? Manusia kan tentu sabar. Tuhan tidak. Tuhan tuh adalah suatu entitas yang bebas gitu. Suka-suka dia. Karena dia adalah pencipta. Dia segalanya.
Jadi nggak bisa dia tuh kayak kita tuh harus sabar, nggak. Dia punya sifat maha pengasih, maha penyayang, ya. Tapi kalau anda samakan itu dengan sabar, ini kacau nanti. Kenapa? Kalau gitu nanti orang-orang bodoh jatuh akan ditangguhkan dia hukumannya gitu kan. Maksudnya gini loh guys ya. Ya tepatlah dia punya sifat maha pengasih, maha penyayang. Sehingga kalau ada orang membuat salah, itu dia akan menegur dulu. Pertama dengan perasaan bersalah di hatinya. Kalau ada orang melakukan kejahatan, ya itu Tuhan akan menegur dengan pertama perasaan salah dalam hati. Aduh, saya melakukan hal salah ini kan. Nah, jadi kalau dia juga nggak mau tobat, artinya dia tuh akan dibutakan mata hatinya. Sehingga ketika melakukan itu dia merasa nggak bersalah lagi. Ah, udah nggak biasa. Itu berarti tandanya Tuhan tuh udah membutakan mata hatinya. Makanya hati-hati. Ketika Anda melakukan kesalahan, ketika Tuhan itu lalu menegur dengan membuat rasa bersalah dalam hati Anda, itu harusnya Anda segera tobat gitu kan. Ya sampai Tuhan butakan mata hati Anda sehingga Anda merasakan itu yang lakukan itu hal biasa, sehingga tidak lagi merasa bersalah. Itu adalah Tuhan dalam bentuk mata hati Anda, sehingga ya tinggal tunggu azab Tuhan aja nanti, maupun baik di dunia, tinggal tunggu aja. Nanti Anda akan diazab dari dunia dan dari akhirat itu ya. Tapi pasti akan menerima azab gitu kan, kalau Anda tidak segera bertobat. Waktu Tuhan, di mana waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ada waktu di mana Tuhan akan menghukum semua orang yang menghinanya. Itu semuanya ada waktunya. Jadi baik sebulan maupun lebih, ya Tuhan pasti akan bekerja di dalamnya. Karena ya namanya Tuhan itu tidak bisa dipermainkan karena Dia adalah Sang Pencipta itu. Ya, tapi coba lihat Yesus ya, yang mereka yang dia katakan Tuhan itu beberapa kali dipermainkan guys. Jadi gini loh guys, ini kan nantang Tuhan, dan itu pun sebenarnya Tuhan yang diyakini Agustan itu bukan Tuhan yang sebenarnya, ya. Tapi yang tantang itu bukan Allah ya, bukan, tapi adalah manusia sebenarnya yang bernama Yesus. Jadi kalau dia lihat ya, Yesus dalam sejarah itu banyak yang nantang dia dan banyak yang bahkan melakukan hal yang lebih daripada Agustan. Ya, mereka melecehkan dia. Wah, dia itu orang-orang Rabi Yahudi dan tentang Romawi. Mereka tuh melempari dia dengan kotoran, melempari dengan batu, membuli dia, bahkan membunuh dia, menyalitnya. Itu lebih parah guys, dengan apa yang dilakukan Agustan itu. Nah, apakah mereka mati dalam waktu sebulan gitu kan? Kan tidak juga. Kenapa? Karena dia bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan ya. Yesus adalah seorang nabi. Jadi sebenarnya itu adalah bagaimana pelakuan jadi apa yang dilakukan Agustus ini nggak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Rabi Yahudi dahulu dan orang-orang tentara Romawi, nggak sebanding. Ya, karena jauh lebih parah mereka lakukan itu kepada orang yang mereka tuhankan, tapi tidak terjadi apa-apa. Kan tidak jadi, kita tidak dengar ada azab yang menimpa mereka, itu nggak ada. Kalau yang lain kan kita dengar, kayak misalnya yang kayak kaum Nabi Nuh, Sodom dan Gomora, Firaun kan dengar langsung azabnya seperti apa. Ini kan tidak ada guys. Nah, bahkan iblis itu mencoba Yesus loh. Iblis itu berani mempermainkan Yesus. Dia mencoba Yesus, ya. Coba mereka, dia mencoba Yesus. Nah, tidak ada terjadi apa-apa sama iblis kan. Nah, jadi itulah bukti bahwa Yesus bukan Tuhan. Karena gini, dia meyakini bahwa kalau kita mencobai Tuhan, berani mempermainkan Tuhan, ya kita akan celaka, kita akan mati dalam waktu ya bisa seminggu, sebulan gitu kan. Tapi faktanya iblis sampai sekarang belum mati-mati guys. Iblis sampai sekarang belum mati-mati gitu kan. Iblis tuh yang udah berani mempermainkan Yesus gitu kan di padang gurun. Makanya itu bukti seharusnya kalau dia sesuai dengan keyakinannya, itu seharusnya menjadi bukti bahwa Yesus bukan Tuhan. Karena kalau Tuhan kan harusnya iblis itu mati guys, ya kan? Nah, mati harusnya, karena dia berani mempermainkan Yesus yang mereka Tuhan kan gitu kan. Tapi faktanya tidak. Artinya Yesus bukan Tuhan guys. Tidak bisa dipermainkan karena Dia adalah Sang Pencipta itu. Kita akan nonton komentar ya, kita akan baca komentar yang disampaikan oleh Permadi. Di sini komentarnya seperti ini. Saya bingung sama mualaf ini. Kenapa demen banget menghina agama mereka sebelumnya ya? Kecuali Om Master Kobusir. Oh, ini kecuali katanya. Apa itu tujuan mereka pindah agama? Cari duit dari jualan Kristen phobia. Tapi menurut saya ini udah keterlaluan sih. Ada. Jadi intinya bagaimana bahkan saudara-saudaranya sendiri sepertinya resah gitu loh. Resah dengan apa yang dilakukan oleh orang ini juga. Kenapa bisa sampai ditaruh di pantatnya gitu kan? Itu kan tindakan yang tidak terpuji. Dan ternyata orang-orang mereka sendiri pun resah. Kenapa harus pindah agama kemudian
menjelek-jelekan. Apakah kalau dengan demikian Pak Agustan ini akan... Nah, harus dibedakan konteks menjelekkan dengan menyampaikan kebenaran ya. Karena gini ya, Islam itu akidahnya itu membahas tentang penyimpangan kita sebelumnya dan ajaran Nabi sebelumnya dilakukan oleh manusia. Nah, makanya bisa itu dikatakan menjelekkan dalam artian yang salah karena memang akidahnya memang seperti itu. Kita membahas penyimpangan agama Islam. Yang mana kita meyakini bahwa semua nabi itu beragama Islam. Nabi Yesus, Ibrahim, Musa itu Islam. Lalu agama mereka ini disimpangkan guys oleh manusia. Nah, itu adalah pada poin pembahasan akidah Islam. Jadi itu bisa dikatakan menjelekkan yang apa yang nggak boleh. Karena memang itu adalah akidah gitu. Suatu yang diyakini. Jadi nggak bisa dikatakan itu nggak boleh, nggak bisa. Karena itu namanya akidah kan. Bilang apa lagi? Namanya akidah. Sama kayak Anda membid'atkan ajaran Kristen apa misalnya ya, ajaran Kristen apa dia istilahnya ya, Mormon dan segala macam. Kan sah-sah saja, karena itu namanya keyakinan. Jadi jangan katakan ini jadi jangan kategorikan semuanya menjelekkan yang nggak boleh. Nggak. Kalau ini memang nggak boleh kalau ini kan. Tapi kalau kita bahas tentang sesuatu yang salah tentang Kristiani itu boleh saja, karena itu namanya akidah. Karena memang kita di Quran itu memang sampaikan seperti itu bahwa mereka ini mengubah ajaran nabi-nabi sebelumnya dan kita tetap dari nabi-nabi sebelumnya guys. Agustan ini akan kena azab. Nah, semua itu hanya Tuhan yang tahu karena Tuhan yang berhak untuk memberikan itu. Yang memberikan penghukuman hanya Tuhan yang berhak memberikan istilahnya keadilan bagi orang-orang atau manusia yang adalah ciptaannya. Kita sebagai manusia ini apakah kita berhak untuk menghakimi Pak Agustan? Ya, kita sebenarnya lebih tepatnya kita harus prihatin dan kita harus mendoakan. Siapa tahu memang Agustan berbuat begitu karena memang ada akar pahit dalam dirinya. Ada luka lama. Mungkin dia pernah kecewa dulu dengan kekristenan. Mungkin sudah pernah kecewa waktu dia pernah menjadi Kristen. Tapi kita semuanya nggak pernah tahu. Dan kalau kita lihat, mari kita akan... Sebenarnya kalau dia mau tahu ya, kan lihat tuh banyak kelakuan teman-temannya itu yang suka bakar Quran, yang menghina Islam, membuli orang yang kita sedang membela Allah Rasulnya. Mereka akan sadar kalau memang membela itu penting. Ya, membela. Jadi jangan dibully juga ketika kita membela agama kita gitu kan. Ya, jadi sebenarnya banyak hal yang harus mereka pahami. Jadi sebenarnya apa yang terjadi itu adalah buah dari apa yang mereka kerjakan. Jika mereka melakukan itu ya akan bisa jadi contoh oleh orang lain. Ya, yang mencontoh itu adalah Agustan. Tapi saya dengar jadi masalah satunya. Ada yang masalah lain melakukan hal ini guys. Itulah makanya saya katakan apa yang dilakukan itu akan contoh. Makanya jadi Luis mungkin nggak tahu, tapi sebenarnya dia harusnya tahu. Kalau yang secara pribadi diambil Agustan mungkin kita nggak tahu, tapi yang secara global kita kan tahu bahwa banyak sekali yang menghina Islam, yang menghina Quran, yang membakar Quran, meletakkan kotoran di Quran, menantang Allah kita pada kemarin dan lain sebagainya, guys. Dan kalau kita lihat, mari kita akan lihat ada beberapa komentar yang disampaikan di dalam IG-nya dari Permadi. Ya, ini adalah komentar yang ada di IG-nya Permadi ya. Ini dari Lisa Yu Shop. Dikatakan di sini Agustan ini adalah kawan saya sewaktu kami sama-sama menempuh pendidikan. Saya pendidikan teologi, dia sekolah Alkitab. Oh, jadi ini sama-sama ya. Kami juga pernah satu tim pelayanan anak. Sedih melihat dia sekarang seperti ini. Seharusnya kalau dia pindah agama, fokus saja belajar agama barunya, bukan malah menjelekkan agamanya yang lama. Yesus itu panjang sabar dan kamu membatasi kesabarannya hanya dalam 1 bulan. Siapa kamu yang ingin mengatur Tuhan? Tuhan Yesus mengasihimu, Agustan. Oke, jadi kalau kita lihat ternyata memang Agustan dulu pernah melayani. Kalau kita lihat dari komentar ini. Dan pernah pelayanan tim anak juga. Tim anak itu maksudnya yang dilayani adalah anak-anak sekolah minggu. Dan biasanya anak SMP ke bawah lah. Bisa juga anak 12 tahun atau SD kelas 6 ke bawah. Yang jelas pelayanannya adalah kepada anak-anak kecil. Dan ternyata dikatakan di situ bagaimana dia pernah pelayanan tapi disayangkan kemudian dia pindah. Dan saran dari orang ini benar, yaitu belajar aja agamanya yang baru dulu.
Karena memang agama yang baru itu yang penting untuk dipelajari. Lalu dia juga mengatakan bahwa siapa kamu sehingga mengatur Tuhan, membatasi Tuhan hanya dalam waktu 1 bulan. Tuhan panjang sabar dan dia bisa membuat itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan dan selanjutnya. Tapi memang di dunia ini mungkin itu bisa terlewati ya. Bisa jadi mungkin Tuhan menghukum belum saat ini. Tapi ingat, ada masa depan. Ada kehidupan setelah kematian. Jika engkau menentang, menghina Kristus, ya jelas kita tahu sendiri apa yang akan terjadi. Dan itu jelas sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan itu ada. Dia menghina Yesus itu sama dengan menghina Nabi. Menghina utusan Tuhan. Bukan menghina Tuhan ya. Selagi saya apa. Ini bisa jadi jazab ya. Menghina Yesus bisa jadi jazab. Tapi bukan karena kerangka menghina Tuhan, tapi menghina Nabi. Karena menghina Nabi sama menghina Tuhan. Dalam artian, Nabi itu kan yang diutus Tuhan. Sama kayak Anda menghina menteri, ya Anda sama menghina Tuhan. Anda menghina utusan raja, Anda menghina raja. Karena utusan itu adalah sesuatu yang diutus, gitu. Jadi menghina utusan sama dengan menghina yang mengutusnya, guys. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan itu adalah hak dari Tuhan. Ada komentar lagi ya, kita akan cek lagi komentar selanjutnya. Itu dari Dauzula. Dikatakan di sini, Agustan dulu sempat satu gereja pelayanan sama pendeta di salah satu provinsi tempat saya ikut. Terus punya masalah di organisasi gereja, punya akar pahit dan menyalahkan agama karena terhimpit ekonomi, akhirnya keluar dan menyalahkan agama. Memang sakit otaknya orang ini, gak diterima di gereja mana saja, lari jadi mukalaf. Jadi ternyata ada masalah tertentu organisasi yang dia ikuti, dan katanya di situ juga dia mengalami namanya masalah ekonomi. Masalah ekonomi sebenarnya yang harus disalahkan adalah diri kita. Kenapa kita nggak bekerja dengan baik? Kenapa kita nggak lebih berusaha keras lagi? Kemudian kenapa harus disalahkan agama? Kan dalam agama itu ada pewahyuan umum dan khusus. Dalam Kristen tentunya ada pewahyuan khusus. Khusus itu yaitu wahyuan keselamatan dalam Yesus Kristus dan juga Alkitab sebagai firman Allah. Tapi wahyu umum itu ya seperti berkat, kesehatan, materi, ekonomi yang baik. Itu adalah berkat umum. Barang siapa tekun bekerja keras, pasti dia akan masalah ekonominya akan teratasi. Kan kayak gitu. Dan memang nggak perlu seharusnya menyalahkan gereja. Tapi memang faktanya ternyata orang ini memiliki sakit hati. Mungkin kekecewaan yang dialami sewaktu dia masih menjadi Kristen. Lalu apakah kita sebagai manusia berhak untuk menghakiminya, mendoakan dia supaya kena azab, mendoakan dia supaya kena malapetaka? Ya enggak. Gini ya, ketika dia mengalami kekecewaan di Kristen. Jadi gini, apa namanya saya katakan ya? Bukan berarti ini menjudge bahwa ini adalah sesuatu yang saya katakan ya, bahwa sesuatu yang dia pindah itu bukan karena itu saja, guys. Ya jadi gini loh. Kalau jangan samakan dia dengan para murtadin. Murtadin itu ketika dia masa kecewa dengan Islam, ya, misal contoh kayak sama Fina Sunan. Dia kecewa karena suaminya melakukannya seperti itu. Lalu dia, Sendawa ya. Jadi dia melihat bahwa ada umat Kristen yang baik dan merangkul dia. Nah, itu dia memang melihat kelakuan umatnya. Dia nggak bahas dalil ya. Saya sama Fina Sunan itu nggak bahas dalil. Jadi itu betul-betul murni pindah itu karena kebaikan. Melihat dari umatnya ada oknum di umat Islam itu nggak baik, lalu dia melihat kebaikan di umat Kristiani gitu kan. Dia pindah. Nah, ini jangan samakan dengan Agustan. Agustan itu tidak seperti itu. Kenapa? Karena di Islam juga dia bukannya orang kaya. Di Islam itu dia tetap sederhana. Bukan kaya di Islam, guys. Jadi mungkin levelnya ketika dia jadi pendeta atau mungkin lebih tinggi bahkan daripada di Islam gitu kan. Karena di Islam ini dia kan bukan ustadz seperti yang kalau pendeta itu kan guys ya. Pendeta kan mendapatkan perpuluhan minimal. Pendeta kan mendapatkan perpuluhan. Ya umumnya akan hidupnya lebih sederhana daripada dia di ustadz gitu kan. Bahkan ketika dia di Islam ini dia bahkan harus bikin konten YouTube. Mungkin anggap itu untuk penghidupan kan, itu sah-sah saja. Jadi nggak bisa salahkan kalau orang itu dari penghidupan dari YouTube, nggak masalah. Karena itu kan bagian dari pekerjaan dan itu halal, kecuali kalau dia buat konten-konten yang menghina agama lain, oke lah. Tapi harus lihat dulu ya penghinaan seperti apa gitu kan. Jadi yang samakan semua penghinaan.
Nah, jadi Agustan ini kan bahas dalil, ya. Jadi jadi jangan samakan dengan para murtadin yang pindah tuh hanya karena melihat kebaikan dan melihat keburukan di agama sebelumnya dan kebaikan di agama barunya, bukan. Jadi Agustan ini adalah jadi samakan dengan itu, gitu kan. Jadi ini adalah cara pindah yang berbeda dengan para murtadin. Yang itu yang harusnya itu yang harus kritik. Jadi ketika dia mengkritik Agustan ini, ya, pindah agama karena kesulitan ekonomi di Kristen, harusnya mengkritik teman-temannya itu yang murtadin itu, yang pindah agama itu ya murni itu saja, nggak melihat dalil gitu guys, nggak membandingkan ajaran agamanya, tapi hanya melihat apa namanya kecocokan di agama sebelumnya dan orang-orang baik di agama barunya guys. Mendoakan dia supaya kena malapetaka, ya enggak. Itu bukan hak kita. Itu bukan tujuan yang seharusnya kita lakukan. Yang memiliki hak penghukuman dan lain-lain adalah Allah semata. Tetapi kita yang bisa kita lakukan adalah mengasihi Agustan ini. Ya, kita doakan supaya Agustan ini beroleh kasih karunia Allah, dia menyadari kesalahannya, tindakannya yang nggak benar itu disadari, kemudian yang kita doakan ini supaya dia kembali. Dalam kitab Roma juga dikatakan kan, bagaimana kita harus berbuat baik kepada orang-orang yang memusuhi kita dengan cara melakukan perbuatan baik. Ketika seterumu lapar, berilah dia makan. Ketika seterumu haus, berilah dia minum. Dalam kitab Matius pasal 5 juga kan dikatakan bagaimana kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Orang yang memusuhi kita, kita kasihi. Ya, termasuk jelas Agustan. Dia memusuhi kita, tapi bukan berarti kita juga harus memusuhi dia. Kita harus mendoakan orang ini supaya luka hatinya boleh sembuh dan dia boleh kembali kepada jalan yang benar, gitu. Bukan bertindak seperti itu, memantatin kitab suci orang lain dan lain sebagainya. Nah, Agustan ini sebenarnya adalah anak yang terhilang. Seperti kisah anak bungsu yang hilang. Mari kita lihat ayatnya. Dalam Alkitab dikatakan, ya, Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Jadi ada 2 anak laki-laki, dikatakan di situ. Kata yang bungsu kepada Agustan ini bukan anak hilang, ya, bukan. Dia tuh hanya melakukan selintir dari apa yang dilakukan oleh teman-teman Kristiani. Jadi ini berlebihan kalau Luis mengatakan membandingkan Agustan ini seperti yang dari kitab di Bible dia, yaitu anak hilang, enggak. Jadi ini absurd guys, absurd. Ini hanya karena apa yang dilakukan Agustan ini memang masalah, ya. Saya nggak dukung ini, saya menyalahkan juga. Itu nggak ada hubungannya sama anak hilang ini, nggak ada hubungannya guys. Kok bisa lari ke situ gitu kan? Ya. Kok bisa lari ke situ gitu loh. Jadi sekali lagi ini ada suatu hal yang nggak berhubungan sama sekali sebenarnya gitu kan. Jadi kita dengar aja lah apa yang lu sampaikan itu. Tapi ini nggak ada hubungannya sama sekali guys. Jadi ada 2 anak laki-laki dikatakan di situ. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayah membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup foya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun melarat. Nah, dia sudah meninggalkan ayahnya dan kemudian dia hidup melarat. Apa yang harus dia lakukan? Nah, lalu ia menyadarinya itu beda sama Agustan. Agustan itu kan katanya tadi melaratnya di Kristen. Jadi ketika di Kristen dia melarat. Di Islam pun dia mungkin mereka anggap masih melarat gitu kan. Nah, jadi nggak sama dengan ini sekali lagi. Ini kan ketika dia ikut bapaknya kan gini. Ketika bapaknya masih sama bapaknya kan dia tuh justru mendapatkan harta, ya. Jadi justru ketika dia dengan bapaknya, berarti kalau kita bandingkan dengan Agustan, ya, justru ketika di Kristen tuh Agustan tuh hidupnya melimpah gitu kan, harusnya kan. Lalu dengan kekayaannya itu dia pindah ke Islam harusnya kalau kita bandingkan dengan ini gitu kan. Tapi kan nggak sama guys. Justru ketika di Kristen kan Agustan melarat gitu. Jadi makanya ini nggak cocok untuk Agustan, nggak cocok gitu loh. Jadi ini absurd gitu loh. Dia harus paham kalau ini ayat nggak cocok untuk Agustan. Di sini diterangkan sekali lagi saya ulang ya. Ini dia malah ketika dengan bapaknya itu dia malah jadi kaya, dikasih harta. Nah, lalu dia meninggalkan bapaknya. Nah, di situ poinnya guys. Ya, jadi justru ketika dia meninggalkan bapaknya miskin kan. Harusnya kalau disamakan dengan Agustan, harusnya Agustan itu harusnya ketika di Kristen dia kaya,
maksudnya miskin gitu harusnya, tapi kan tidak. Justru dia di Kristen itu dia melarang kan. Nah, ini adalah hal yang berbeda tentunya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku, berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi. Justru Augustan tuh katanya kan keluar dari Kristen tuh karena melarat, bukan karena kaya, guys. Jadi kalau dia balik ke Kristen kan tetap melarat gitu kan, karena dia awalnya melarat gitu. Jadi sekali lagi ini dua kasus yang berbeda gitu kan. Terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu orang upahanmu. Tapi justru di sini bapaknya memeluk dia, mengangkatnya kembali menjadi anak. Dan dia justru ada pesta pada waktu itu untuk menyambut kepulangan anaknya ini. Dan dikatakan di sini, bagaimana, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ada sukacita yang luar biasa ketika anak yang bungsu ini yang sebelumnya terhilang boleh kembali lagi. Dan tentunya sukacita ini juga yang kita rindukan ketika Augustan ini yang sudah mulai melakukan sesuatu yang nggak benar boleh kembali lagi. Dan tentunya pengampunan Allah itu masih terbuka. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada hidup, tetap ada satu pintu yang terbuka untuk kembali, Pak Agustan. Allah adalah Allah pemurah. Sebagaimanapun kau telah menghinanya, ketika engkau kembali menyadari kesalahanmu, semuanya pasti akan diampuni. Mari kita sebagai orang Kristen, kita jangan hujat dia, ya walaupun tindakannya mengerikan seperti itu, tapi yang harus kita lakukan, kita doakan. Supaya dia menyadari kesalahan dan mengakui bahwa apa yang dilakukan itu keliru dan kembali kepada Bapa. Sampai ketemu di video selanjutnya, Luis Prasetyo di sini. Justru kalau kita mau itu kalau kita bawa ke Islam, itu berarti ini harusnya ayat ini cocok kepada para murtadin. Yang mana ketika di Islam, ya kayak sama Vina Sunan itu, di Islam itu kan dia hidupnya nggak melarang. Papa mamanya bisa memberikan dia hal yang cukup, kayak sama Vina Sunan itu kan. Lebih malah, aplikasikan bapak ibunya. Tapi memang karena ada kelakuan dari seorang yang nggak benar, dari seorang dari seorang oknum agama Islam, ya suaminya mungkin waktu itu. Jadi dia malah meninggalkan Islam, guys. Nah, ya kan? Nah, tapi nggak tahu, mungkin dia hidupnya nggak melarat di Kristen ya. Ini karena kebaikan orang itu ya, supaya dia tuh menjaga dia tetap Kristen ya, tetap murtad itu, makanya dikasih kebaikan ya, mungkin diperhatikan segala macam gitu kan. Ya, agar dia tetap beragama Kristen lah gitu kan, membujuk dengan kemewahan mungkin. Nah, itu harusnya tepatnya ke sama Vina Sunan gitu, ya kan. Meskipun yang di Kristen dia mungkin nggak melarat gitu kan. Tapi nggak tahu juga, saya nggak tahu dia sekarang ini melarat apa tidak gitu kan di Kristen kan. Tapi itu cocoknya sebenarnya untuk orang-orang kayak murtadin itu, guys. Yang mana di Islam itu dia sudah hidup enak di Islam, udah dia malah murtad, guys. Nah, jadi itu lebih tepatnya untuk ayatnya untuk itu gitu, bukan untuk orang Kristen yang mualaf, bukan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.